wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah bisa berkumpul di dalam kelas kita untuk belajar. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa, siapa yang akan memimpin doa kita, anak-anak ibu? Nana, coba pimpin doa kita. Pada doa siap, sebelum belajar baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, sebelum kita belajar, kita untuk memperkuat rasa nasionalisme kita akan menyanyikan sebuah lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu bernyanyi bersama-sama, tidak mengerjakan hal-hal yang lain. Dan ibu putarkan nyanyinya ya. Itu lagu kebangsaan kita, Satu Nusa Satu Bangsa. Jadi anak-anak ibu sekalian, itu adalah tanda kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memerdekakan kita. Jadi kita walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Baik anak-anak ibu, kita cek kehadiran kita sekarang. Siapa yang tidak hadir sekarang? Fajar. Siapa lagi anak-anak ibu? Aisyah. Ya. Siapa lagi? Suci. Berarti berapa orang yang tidak hadir? 3. 3 orang. Baik anak-anak ibu sekalian, setelah kita membaca doa dan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan kehadiran anak ibu sudah dicek pula, maka sekarang kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2 tentang mencapai tujuan bersama. Dah anak-anak ibu, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan, bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan kita ini. Baik anak-anak ibu,
sekalian, sebelumnya juga sudah kita belajar kalimat efektif kan? Kalimat efektif, apalagi? Ciri-ciri kalimat efektif, kalimat baku sudah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana kita membuat kalimat efektif dengan kata tanya apa, mengapa, bagaimana, siapa, dan kapan. Itu kita membuat. Jadi kalimat efektif itu kita gunakan dimanapun kita berada dan bagaimanapun pelajaran kita. Nah, sekarang kita akan belajar lagi tentang kalimat efektif dan kata baku. Nyanyi kita sudah tadi. Nah, sekarang jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melihat yang ditayangkan video, siswa dapat menjawab pertanyaan dulu dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Kemudian setelah bertanya jawab dengan ibu, anak-anak ibu dapat menjelaskan arti dari kalimat efektif dengan benar. Itu yang harus anak-anak ibu capai. Anak-anak ibu tahu apa itu kalimat efektif, apa itu kalimat, bagaimana kalimat efektif yang benar. Kemudian setelah berdiskusi, nanti anak-anak ibu disuruh berdiskusi. Nah, setelah itu membuat peta pikiran. Peta pikiran itu menggunakan kalimat efektif. Itu pelajaran kita hari ini. Kemudian setelah berdiskusi, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi cara bunglon beradaptasi dengan lingkungannya dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa anak ibu dapat menelaah cara cumi-cumi, ulang singit, siput, dan cara menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan benar. Kemudian anak-anak ibu setelah berdiskusi, siswa dapat menyajikan hasil kerjanya dengan menggunakan kalimat efektif yang benar. Jadi anak-anak ibu bagikan dalam kajian nanti. Setelah itu anak-anak ibu berdiskusi. Setelah berdiskusi, anak-anak ibu dapat menjelaskan bagaimana hewan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Itu pelajaran kita hari ini. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, bagaimana cara menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Anak-anak ibu lihat video yang akan ibu tayangkan. Sekarang perhatikan video yang akan ibu tayangkan. Perhatikan dengan seksama apa yang terjadi. Bisa dimengerti anak-anak ibu? Bisa. Bisa. Sekarang kita lihat videonya. Apa itu? Bulan. Warnanya apa? Perhatikan anak-anak ibu, warna bulan pertama warna pink. Kemudian apa lagi warna bulannya? Hijau. Itu berapa warna bulan kira-kira ya? Berapa warna bulan kira-kira? Sudah berapa anak-anak ibu warna bulan? Nah, sekarang warnanya sudah 3. Hijau. Seperti biru dongker, ya. Biru dongker.
Apalagi itu warna seperti abu-abu. Abu-abu seperti putih. Ya. Warna abu-abu seperti putih itu. Ya. Bisa dimengerti anak-anak ibu. Jadi apa yang terjadi pada video tersebut? Apa? Bulan merubah warnanya. Ya, bulan merubah warnanya. Berapa buah warna bulan tadi? 5. Ya, 5 warna bulan. Warna apa saja? Warna pink, merah. Ya, merah tapi agak pink-pinkan seperti itu. Apalagi? Hijau. Apalagi? Ini. Kemudian kapan bunglon? Kapan bunglon itu berubah warna? Tadi dia akan berubah warna ketika tidak terlihat ya kenapa dia berubah bunglon. Bunglon itu berubah warna, tapi bunglon itu berubah warna karena dia menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Mungkin kemungkinan atau jika dia berlindung dari musuhnya, dia akan melindungi berubah warnanya. Kemudian bagaimana cara bulan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Jadi bagaimana cara bulan itu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya? Dengan merubah warna kulitnya sesuai tempat tinggalnya. Manapun dia berada, dia akan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Begitu juga dengan kita sebagai manusia. Kita melindungi diri kita, menyesuaikan diri dengan kita dengan lingkungan. Bagaimana caranya? Di masa penjajahan dulu, kita agar tetap hidup, kita berjuang. Iya. Ya, kita akan berjuang melawan para penjajah. Kita akan berperang zaman dulu. Kita mengingat zaman-zaman dahulu waktu para pahlawan kita berjuang. Jika kita tidak berjuang, tidak menyesuaikan diri dengan diri kita dengan lingkungan waktu itu para penjajah menjajah negara kita, maka kita tidak akan bisa hidup. Benar? Seperti itu pula hewan. Dia akan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Jika ada musuh, dia akan melawan. Seperti itu pula kita di zaman penjajah dulu, kita akan melawan. Jika kita diperangi, maka kita akan mempertahankan negara kita. Begitu kalau zaman sekarang, bagaimana kita mempertahankan negara kita? Coba sebutkan satu contoh. Suaranya anak ibu, keraskan suaranya. Dengan membangun bangsa Indonesia. Bagus, pintar kan ibu. Setelah itu apa lagi? Siapa yang bisa? Bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan lingkungan kita di zaman sekarang, supaya kita tidak tertindas, supaya kita tidak tertinggal? Bagaimana caranya? Berapa? Belajar, ya Wahyu. Belajar dengan rajin supaya bisa kita menyesuaikan diri kita dengan lingkungan kita di zaman sekarang. Benar? Benar, dengan belajar dengan rajin. Seperti itu. Seperti itu pula hewan. Dia akan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Kita juga, kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka kita akan ketinggalan zaman apalagi sekarang zaman multimedia, zaman internet. Ya, anak-anak ibu bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok pertama. Masih Pak? Kelompok 1 itu suaranya anak-anak ibu, mohon suaranya. Tolong
memperhatikan ibu semuanya. Kelompok 1 Kirana, Ramadan, Devin, Aini, Nasifa. Kemudian yang mana yang libur kita biarkan saja. Berarti ada kelompoknya yang kurang ya. Berarti ada satu kelompok atau beberapa kelompok yang anggotanya kurang. Karena ibu tidak menyangka mereka akan libur. Mungkin mereka sakit, kemungkinan mereka sakit karena cuaca sekarang sedang tidak baik. Jadi mereka sakit, jadi ada beberapa kelompok yang kurang. Tidak apa-apa, kita bekerja bersama-sama, bekerja berdiskusi bersama-sama. Kelompok 1, kelompok 2 Kaisa libur ya. Kaisa libur, Dara, Farhan Abadi, Natasha dan Fajar juga sakit tadi. Fajar orang tuanya tadi meminta izin kepada ibu karena beliau sakit. Kemudian kelompok ketiga dan 4 itu Suci sakit juga, libur ya. Suci, kemudian Widya, ada kan, Azam, Zanira, Khalid Zaki. Kemudian kelompok 4 Bunga, anak kelompok 4 Bunga, Wahyu, Fadila, Aulia Putri, Zaki dan Ridwan. Dah, ibu harapkan anak-anak ibu mengerjakan tugas anak-anak ibu secara berdiskusi dan berkelompok. Jangan ada yang berlibur, tidak ada yang memberikan komentar yang lain. Kita bekerja bersama walaupun lebaran LKPD-nya cuma 1, berarti anak-anak ibu tetap mengerjakannya secara bersama-sama. Ya, anak ibu ini tolong kerjakan secara bersama-sama. Ini kelompok 4. Dah, itu anak-anak ibu baca teks bacaan. Apa judul teks bacaan kita? Apa judul teks bacaan kita? Pertemuan di Ambrawa. Pertemuan di Ambrawa itu kita baca di dalam hati bersama-sama. Letakkan teks bacaannya di bawah dan baca secara bersama-sama. Ini baca secara bersama-sama. Nah, seperti si Kirana baca bersama-sama. Lihat, baca bersama-sama. Apakah kurang? Cukup membuatnya cukup membuatnya satu orang, tapi didiskusikan. Nanti kita presentasikan. Nah, ini kasih supaya dibaca 1 kelompok saja ya. Dibaca di dalam hati. Kemudian anak-anak ibu buat di belakangnya kan ada peta pikiran. Anak-anak ibu buat peta pikirannya, dijawab yang dilakukan. Nah, cara kita mengerjakan KPD itu apa? Bagaimana caranya? Nah, lihat ke belakang halaman 2. Halaman 2 ini kan ada halaman 2. Kita menjawabnya dengan kalimat efektif. Ada ingat anak-anak ibu tadi kalimat efektif? Nah, kita gunakan kalimat efektif dengan menggunakan kata tanya apa, juga dengan menggunakan kata baku. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kemudian anak-anak ibu buat kesimpulannya, kemudian catat saran dan kritikan dari teman-teman yang lain. Bisa anak-anak ibu? Bisa. Nah, sekarang kita berdiskusi. Nah, kerjakan. Jika tidak termuat membuat kata tanyanya di kolom, boleh dibuat di bawahnya atau di belakang lembarannya.